kita akan coba mendengarkan dulu paparan dari pembicara selanjutnya, yaitu Mas Heri Haryanto Azumi. Beliau adalah pengamat, pemerhati geopolitik global, Ketua Umum Forum Satu Bangsa, tokoh muda NU. Mas Heri, Cak Heri saya biasanya menyebut ini. Kepada Cak Heri, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati tuan rumah, host kita pada kesempatan siang hari ini, Mas Sukron Jamal. Ini figur muda yang luar biasa yang selalu inspiring dan mengajak semua orang untuk berpikir dan berjejaring lebih luas. Para pembicara kita siang hari ini, Mas Bung Dhanil Azhar Simanjuntak, beliau ini saya sangat kenal karena tokoh muda Muhammadiyah yang luar biasa, yang sekarang menjadi penasihat Pak Menteri Pertahanan. Juga Pak Sukamta Minta Miharja dari Komisi 1, terima kasih atas kesempatan saya berdiskusi pada kesempatan siang hari ini. Baik, tadi beliau berdua sudah membahas tentang banyak hal ya, mulai dari jebakan Thucydides sampai kemudian kita berbicara tentang bagaimana sebaiknya kita sebagai sebuah negara berperang dalam konteks Laut Cina Selatan ini. Baik, saya akan memulai dari sisi yang lain, yaitu sisi psikis dari sebuah negara yang bernama Tiongkok. Tiongkok ini adalah negara yang pernah mengalami penghinaan global kira-kira. Pernah dijajah oleh bangsa-bangsa barat, pernah dijajah oleh Jepang dan dihinakan di Nanjing, sampai kemudian di masa lalunya juga pernah ditundukkan oleh sebuah bangsa besar yang bernama Mongol. Nah, psike ini yang saya lihat menjadi salah satu motivasi bagi Tiongkok untuk kemudian berani mengambil atau mengklaim sebuah kawasan yang bernama Laut Cina Selatan, yang terdiri dari dua gugus kepulauan, yaitu Paracel Island dan Spratly Islands, yang mana dua-duanya diklaim oleh saat ini dari beberapa negara, dari Taiwan sendiri sebagai. Nah, kita mungkin dari sisi luar melihat bahwa Cina melakukan langkah untuk mengklaim Laut Cina Selatan ini sebagai sebuah langkah yang inkonstitusional lah kalau dari sisi kita, atau mungkin unilateral, dilakukan secara sepihak. Saya memahami dari sisi psike Tiongkok, karena Tiongkok ini tidak mau mengulang kembali, tidak mau mengalami kembali masa-masa gelapnya, masa-masa gelap di bawah dominasi bangsa-bangsa asing. Nah, karena itu dalam konteks Laut Cina Selatan ada dua hal yang berbeda yang saya coba pahami. Yang pertama bahwa pemerintah atau Partai Komunis itu berusaha memunculkan satu sisi heroisme nasionalisme dalam bentuk dinasti Ming. Semua kepulauan tadi adalah bagian dari kekaisaran mereka. Nah, saya sepakat tadi dengan apa yang disampaikan oleh Bung Dhanil bahwa ada dua konteks yang berbeda, yaitu bahwa satu, Cina sedang mengalami apa yang disebut sebagai the rise of China, mengalami suatu kebangkitan, mengalami suatu titik yang kemudian orang katakan ini the peaceful rise ataupun secara umum the rise of China. Di sisi lain, Amerika sebagai sebuah hegemon, sebagai sebuah penguasa global yang selama ini dianggap sebagai the traditionalist patron of Asia. Kita tahu bahwa dulu Amerika mensponsori sebuah fakta pertahanan di Asia Tenggara yang nama SEATO sebagai sebuah basis tradisional pertahanan untuk melawan komunisme, mengalahkan komunisme yang maju ke selatan. Nah, pada hari ini dua situasi ini kita bisa rasakan bersama-sama, yaitu satu sisi Tiongkok yang sedang ingin membangkitkan kembali semangat nasionalisme lama yang dulu sempat dijajah dan sekarang berhadapan dengan hegemon baru, hegemon lama yang secara perlahan itu mengalami decline. Nah, kita ada dua hal lagi, bahwa Indonesia adalah bagian dari yang namanya ASEAN. Sekalipun secara langsung tidak terlibat dalam dispute
South China Sea ini, tetapi kalau kita bicara tentang bagaimana Asia Timur dan Asia Tenggara itu kemudian menjadi satu medan baru, hotspot baru bagi sebuah pertaruhan geopolitik, maka semestinya memang kita tidak bisa diam, tidak bisa hanya sekedar menonton. Karena ketika kita bicara tadi bahwa dunia itu sudah interconnected, dunia itu sudah saling berjejaring, dunia itu sudah terikat dengan fakta-fakta kawasan, maka justru disinilah sebenarnya peran Indonesia menjadi sangat strategis. Pertama, kita bukan sebagai claimant, tidak memegang klaim atas overlapping teritori tadi. Satu sisi lain, kita adalah leader di ASEAN, yaitu primus inter pares. Kita ini satu dari yang utama di antara negara-negara ASEAN. Terus kalau kita bicara tentang peluang ya, saya bicara apa yang mungkin dilakukan Indonesia, saya lebih bicara pada bagaimana Indonesia mampu mengatasi agresivitas dua negara ini. Agresivitas Cina yang ingin mempertahankan martabat sebagai sebuah kekaisaran lama, the Middle Kingdom istilahnya. The Middle Kingdom ini adalah suatu imaji tentang negara Tiongkok sebagai negara pusat dunia, the Middle Kingdom ini. Yang lain adalah pinggirannya. Nah, dan di sisi lain, Amerika juga tidak ingin kehilangan muka di Pasifik, karena Pasifik adalah saham terbesar di era 21. Dunia kita tahu semua bergeser ke Pasifik, yang semula Atlantic era sekarang menjadi Atlantic Century, sekarang menjadi Pacific Century. Yang semula bergerak di mainland di Eurasia, yang namanya dataran Eurasia, sekarang menjadi rimland of Pacific. Nah, ini menjadi sangat menarik karena semua pertarungan yang semula terjadi di pinggir-pinggir, yang semula di Pasifik, di Atlantik dan sebagainya, akan bergerak ke Pasifik secara otomatis. Kita tahu bahwa Laut Cina Selatan menjadi jalur lalu lintas lebih dari sepertiga perdagangan dunia, bahkan lebih, akan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Karena itu, ketika bicara tentang peluang, pasti Indonesia bagi saya sangat berpeluang menjadi peacemaker, menjadi pihak yang mungkin menjadi inisiator, karena tidak terlibat secara langsung dalam konflik South China Sea, menjadi inisiator untuk perdamaian yang tadi disampaikan oleh Bung Daniel, menjadi inisiator perdamaian antara Tiongkok dan Amerika. Saya yakin beberapa waktu yang lalu, para pejabat militer Tiongkok dan Amerika, saya dengar dari Pak Menteri Ria Mizat sebelumnya, itu juga sudah kontak dengan Menhan Indonesia dan minta tolong untuk memfasilitasi terjadinya dialog-dialog secara terbatas. Yang tadi Bung Daniel sudah sampaikan juga, Pak Prabowo juga sudah melakukan langkah-langkah yang saya kira sangat luar biasa, menginisiasi terjadinya komunikasi di kalangan beberapa menteri pertahanan di kawasan ASEAN terutama. Nah, kita jangan lupa juga memiliki ALKI 2. Kita memiliki ALKI 1, ALKI 2, ALKI 3. Tiga jalur yang saya kira juga akan menjadi solusi atau alternatif bagi perdagangan dunia jika Selat Malaka dan South China Sea terjadi militerisasi yang intensif, sehingga terjadi hambatan bagi terjadinya perdagangan dunia. Nah, jadi semua skenario yang terjadi tentang South China Sea, saya kira Indonesia adalah pihak yang paling diuntungkan secara geopolitik maupun secara geoekonomi, jika kita mampu menangkap peluang itu. Karena sejak dulu kala kita juga memiliki historic claim ya, klaim historis terhadap perdagangan di Laut Cina Selatan, memiliki kalau di era Majapahit, saya melihat dulu di jalur-jalur perdagangan Majapahit yang dibuat selama Majapahit itu mampu berlayar sampai ke Jepang dan Korea bahkan. Di sisi utaranya dan ke barat berlayar sampai India dan Madagaskar. Nah, historic claim ini sebenarnya yang juga dimainkan oleh Tiongkok. Ketika Tiongkok membangun sebuah program baru yang namanya The Maritime Silk Road, sebenarnya ini adalah merevitalisasi ide lama tentang perjalanan muhibah yang dilakukan oleh Laksamana Cheng Ho. Nah, itu adalah historic claim yang juga sebenarnya bisa dimainkan oleh Indonesia. Sama halnya dengan apa yang dilakukan Tiongkok dengan membuka kembali The Silk Road yang menghubungkan antara China dengan Eropa, menghubungkan China dengan Asia Tengah sampai ke Arab,
Timur Tengah dan sampai bahkan sekarang sampai Madrid, Spanyol. Jadi saya kira apa yang harus dilakukan Indonesia lebih dari sekedar hanya melihat atau menonton apa yang akan terjadi di kawasan Asia, di kawasan Laut Cina Selatan. Indonesia terlalu sederhana kalau hanya menonton, karena sejak dulu kala, sejak bahkan di era 60-an ketika ada hantu komunisme, Indonesia juga menjadi pilihan strategis aliansi untuk menahan agar efek domino komunisme tidak sampai menguasai seluruh Asia. Nah, saya tidak ingin mengatakan bahwa kita harus pro atau kontra dengan Cina atau Amerika. Hari ini dalam situasi yang sangat strategis ini, justru peran-peran yang melampaui keberpihakan itu dibutuhkan. Tadi sampaikan oleh Pak Sukamta dari Komisi 1 bahwa memang kita ada hubungan-hubungan investasi dengan Tiongkok, tapi kita juga memiliki hubungan strategis dengan Amerika sebagai the old patron of ASEAN, saya kira. Nah, ke depan saya berharap bahwa pemerintah Indonesia mampu menggunakan seluruh akses yang dimungkinkan untuk melakukan langkah-langkah perdamaian. Indonesia memiliki banyak pengusaha membangun langkah-langkah afirmatif untuk membuat perdamaian itu dimungkinkan. Kita tahu bahwa dulu ada kelompok-kelompok pengusaha yang pro Taiwan dan pro Tiongkok ya, ada dua kelompok yang satu berpihak kepada komunis Tiongkok dan satu berpihak kepada nasionalis Taiwan. Saya kira peta ini bisa membantu kita untuk membangun kembali dialog di kalangan kelompok-kelompok strategis di ASEAN terutama dan tentunya Tiongkok. Belum lama ada suatu upaya untuk membangun suatu kerjasama ekonomi kawasan yang komprehensif, yaitu Regional Comprehensive Economic Partnership. Saya kira itu bisa menjadi salah satu menjadi cara untuk mengalihkan pertarungan militer menjadi kerjasama ekonomi kawasan yang lebih besar lagi. Kita tahu jika Regional Comprehensive Economic Partnership ini diterapkan, maka akan menjadi salah satu kekuatan yang paling besar di dunia, bahkan paling besar, bukan salah satu, paling besar di dunia di dalam membangun satu ekosistem produksi dan industri serta perdagangan yang sangat besar. Dengan adanya kekuatan ini, saya kira perdamaian menjadi mungkin, karena pada dasarnya semua bangsa ingin maju, semua bangsa ingin dihargai di mata dunia, dan tanpa mengesampingkan adanya potensi untuk konflik, titik temu ini bisa kita perkuat agar konflik menjadi minimum. Saya kira di antara negara-negara littoral states yang mengklaim South China Sea, sekarang kita tahu pemerintah Beijing sudah mencoba menawarkan alternatif solusi kepada Filipina dengan mengajak bersama-sama melakukan eksplorasi minyak di kawasan yang dipersengketakan. Misalnya. Saya yakin ke depan juga pasti Tiongkok akan mengajak Malaysia, akan mengajak negara-negara lain. Itu solusi yang mungkin dilakukan oleh Tiongkok. Tapi yang kita harus berikan solusi adalah bahwa Amerika juga sedang mengalami krisis. Krisis ini bersifat nature, karena semua sistem pasti akan mengalami krisis. Sistem kapitalisme mengalami krisis. Sistem Pax Americana juga mengalami krisis. Dan ke depan, misalnya ada Pax Sinica, pasti juga akan mengalami krisis. Karena setiap peradaban, setiap hegemoni itu lahir dengan krisis masing-masing. Nah, apakah ada peluang bagi Indonesia untuk menjadi pemain besar dunia ke depan? Saya kira sangat terbuka kesempatan itu. Karena Indonesia memiliki semua sumber daya yang dibutuhkan dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk terciptanya sebuah kekuatan besar dunia, the major power of the world. Tentunya kita dengan prinsip yang bebas aktif, dengan prinsip yang menghadapkan perdamaian dunia, Indonesia bisa muncul dengan damai. Indonesia bisa muncul dengan langkah-langkah yang berbeda. Saya ingin ingatkan bahwa dalam sejarah Tiongkok ini sebuah bangsa yang dalam diplomasinya itu mengedepankan perdagangan. Tadi saya sebut ada jalur sutra lama dan jalur maritim yang dibangun oleh Cheng Ho. Nah, langkah-langkah diplomasi maritim dan diplomasi perdagangan ini sebenarnya
bisa kita perkuat dengan cara bahwa Cina harus menjadi kekuatan baru yang lebih bertanggung jawab. Artinya menghilangkan potensi untuk menggunakan militer sebagai satu medium untuk melakukan diplomasi-diplomasi yang lain. Jadi kalau kita lihat Cina sebagai kekuatan ekonomi dunia yang akan berpengaruh dan semakin berpengaruh, itu pasti ya. Semua negara sekarang mengatakan bahwa dalam waktu 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, Tiongkok akan menjadi kekuatan utama dunia. Tapi apakah kemampuan untuk memimpin itu juga melekat pada Cina? Karena hegemoni itu di samping memberikan security blanket, memberikan selimut keamanan, itu juga harus mampu memberikan satu selimut kesejahteraan, istilahnya. Tanpa dua hal ini, sebuah kekuatan dunia apa manapun tidak akan mampu bertahan lama. Kita dulu ada Pak Neanderlika di bawah VOC juga demikian, hanya sekedar memiliki kekuatan militer tanpa ekonomi juga tidak akan bisa bertahan lama. Dan kekuatan militer dan ekonomi yang korup itu juga akan mempercepat runtuhnya sebuah paks atau sebuah persekutuan atau sebuah kekuatan besar itu. Jadi saya kira baik Cina maupun Amerika ditantang dalam dua hal ini. Ditantang untuk mampu memberikan perlindungan keamanan sekaligus memberikan perlindungan ekonomi dalam arti memberikan kesejahteraan bagi kawasan yang diklaimnya sebagai sebuah kawasan yang di bawah naungannya. Kita sekarang terlibat dalam kompetisi antara dulu yang disebut dengan Shanghai Five Cooperation yang dipimpin oleh Tiongkok dan kemudian ada Trans-Pacific Partnership yang dipimpin oleh Amerika. Nah, kita tidak ingin mengadu di antara dua kekuatan itu, mereka semua sudah saling mengadu dirinya sendiri, tetapi bahwa Indonesia harus menjadi pihak yang memahami di mana titiknya, di mana celahnya, sehingga kemudian manfaat yang diterima Indonesia akan lebih besar. Di dalam konteks politik dunia tidak ada teman dan kawan atau lawan abadi. Kita semua tahu bahwa terjadi perselingkuhan antar negara. Kita juga tahu antara Amerika dan Tiongkok pernah berselingkuh untuk menghancurkan Uni Soviet dengan datangnya Henry Kissinger ke Beijing waktu itu. Disinilah kemudian saya sepakat bahwa kita harus mengedepankan kepentingan tanah air, mengedepankan kepentingan nasional kita sendiri. Kita harus berusaha menemukan satu peluang yang lebih baik, punya martabat, dan tentunya negara yang mampu memberikan kesejahteraan yang terbesar bagi warga negaranya. Mungkin itu saja pengantarnya. Oke.